Bayangkan ini, Anda sering mendengar orang berkata, kalau diabetes jangan makan karbohidrat, jangan sentuh makanan manis, jauhi roti dan kue. Tapi bagaimana jika saya katakan pada Anda bahwa rahasia sebenarnya untuk menurunkan gula darah bukan hanya soal apa yang Anda kurangi, tetapi justru apa yang Anda tambahkan ke dalam piring Anda setiap hari? Dan bukan, saya tidak bicara tentang suplemen mahal atau obat-obatan ajaib dari internet. Saya bicara tentang sesuatu yang jauh lebih sederhana, alami, dan sudah ada di sekitar Anda, yaitu sayur-sayuran. Tapi bukan sembarang sayur. Ada 5 sayuran khusus, 5 pahlawan hijau yang tidak hanya membantu menstabilkan gula darah, tetapi juga secara aktif bisa menurunkannya. Ini bukan mitos, ini terbukti secara ilmiah, alami, dan yang paling penting, mudah ditemukan, bahkan mungkin sudah ada di dapur Anda saat ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa klik tombol like di video ini dan subscribe channel ini sekarang juga. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi penting lain yang bisa membantu Anda mengendalikan diabetes secara alami. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Kita mulai daftar ini dari posisi kelima, yaitu sayuran yang sering diremehkan, padahal menyimpan kekuatan luar biasa untuk kesehatan metabolisme. Sayuran itu adalah kembang kol. Saya tahu, sebagian dari Anda mungkin langsung teringat pada kenangan masa kecil ketika dipaksa makan kembang kol rebus yang hambar di kantin sekolah. Tapi percayalah, kembang kol jauh lebih dari sekadar lauk pendamping yang membosankan. Di balik bentuk bulat putih yang sederhana, tersembunyi laboratorium alami dengan kandungan zat aktif yang bisa membantu tubuh Anda melawan lonjakan gula darah. Apa rahasianya? Salah satu kandungan utama kembang kol adalah sulforapan. Ini adalah senyawa fitokimia yang ditemukan juga pada brokoli dan kubis Brussels. Dan penelitian modern menunjukkan bahwa sulforafen mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita resistensi insulin. Tahun 2017, sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Science Translational Medicine membuktikan bahwa pasien diabetes tipe 2 yang rutin mengonsumsi sulforafen mengalami penurunan rata-rata gula darah sebesar 10%. Bayangkan, hanya dengan sayuran sederhana ini, tanpa obat mahal, tanpa efek samping yang berbahaya. Selain itu, kembang kol punya indeks glikemik rendah dan sangat kaya serat. Itu berarti tubuh Anda menyerap glukosa dari makanan dengan jauh lebih lambat, sehingga tidak ada lonjakan gula yang berbahaya. Bedakan dengan nasi putih, kentang, atau pasta yang langsung meledakkan kadar gula darah. Dengan kembang kol, pankreas Anda tidak harus bekerja keras mengeluarkan insulin dalam jumlah besar sekaligus. Tubuh lebih tenang, metabolisme lebih stabil. Dan jangan kira kembang kol tidak enak. Justru kebalikannya, kembang kol bisa jadi bahan dasar makanan super lezat. Anda bisa memprosesnya menjadi nasi kembang kol rendah karbohidrat, cukup parut dan tumis sebentar dengan bawang putih dan minyak zaitun. Bisa juga dibuat puree lembut sebagai pengganti kentang, dicampur dengan yogurt tanpa gula atau santan untuk rasa gurih. Atau coba panggang kembang kol dengan sedikit kunyit, paprika bubuk, dan perasan jeruk lemon. Rasanya bukan hanya nikmat, tapi juga memberikan perlindungan antiinflamasi yang semakin memperkuat manfaatnya. Yang lebih hebat lagi, kembang kol tersedia di mana-mana. Bisa beli segar di pasar tradisional, bisa juga beli beku di supermarket, tetap sama manfaatnya. Harganya terjangkau, mudah diolah, bisa dikombinasikan dengan berbagai masakan dari sup, tumisan, hingga lauk panggang. Semua itu membuatnya menjadi senjata sederhana, namun sangat efektif bagi penderita diabetes. Jadi, jangan lagi memandang kembang kol sebagai sayuran membosankan. Anggaplah ia sebagai tameng alami tubuh Anda melawan lonjakan gula darah, peradangan, dan risiko komplikasi. Dengan memasukkan kembang kol ke dalam menu mingguan Anda sedang mengambil langkah kecil yang dampaknya sangat besar bagi kesehatan jangka panjang. Di posisi keempat, kita punya sayuran yang sering dianggap sepele, padahal manfaatnya luar biasa, yaitu kacang panjang muda atau buncis hijau. Banyak dari kita mungkin punya kenangan masa kecil.
ketika buncis hijau dimasak terlalu lama sampai lembek dan hambar. Tidak heran kalau sebagian orang tumbuh dengan tidak menyukainya. Tapi saat Anda melihatnya dengan sudut pandang baru, buncis hijau ternyata bukan sekadar lauk sederhana, melainkan salah satu senjata alami untuk mengendalikan gula darah. Kenapa begitu? Rahasia buncis hijau ada pada kandungan serat larutnya yang sangat tinggi. Serat larut ini bekerja seperti spons di dalam usus. Ia menyerap air dan memperlambat proses pencernaan karbohidrat, sehingga glukosa dilepaskan ke dalam darah secara perlahan dan stabil. Hasilnya, tidak ada lonjakan mendadak yang membuat Anda merasa pusing, lemas, atau cepat lapar kembali. Tubuh jadi punya cadangan energi yang tahan lama dan pankreas tidak dipaksa bekerja berlebihan. Selain itu, buncis hijau juga mengandung klorofil, vitamin C, dan polifenol. Zat-zat ini berfungsi sebagai antioksidan alami yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif. Bahkan lebih penting lagi, penelitian menunjukkan polifenol dapat meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Artinya, gula yang ada di dalam darah bisa lebih cepat digunakan sebagai energi, bukan menumpuk dan merusak pembuluh darah. Bayangkan, hanya dengan satu porsi buncis hijau, Anda sudah membantu tubuh menyeimbangkan metabolisme dan mengurangi beban kerja organ vital seperti pankreas dan hati. Dan bukan itu saja, buncis hijau juga sangat ramah terhadap pencernaan. Berbeda dengan beberapa jenis kacang-kacangan yang bisa menyebabkan kembung atau rasa tidak nyaman, buncis hijau justru ringan, mudah dicerna, dan bisa dikonsumsi hampir oleh semua orang, mulai dari anak-anak sampai orang lanjut usia. Masalahnya, banyak orang salah dalam cara memasak buncis hijau. Jika dimasak terlalu lama, hampir semua nutrisi pentingnya hilang. Cara terbaik adalah mengukus atau menumis sebentar, cukup 5-7 menit saja, sehingga teksturnya tetap renyah dan kandungan vitamin serta mineralnya tetap terjaga. Tambahkan sedikit minyak zaitun, bawang putih, atau taburan kacang almond yang dipotong tipis, dan Anda punya lauk yang tidak hanya sehat, tapi juga sangat lezat. Kombinasi buncis hijau dengan almond, misalnya, menambah protein, lemak sehat, dan serat ekstra, menjadikannya makanan lengkap untuk penderita diabetes. Dan jangan lupakan kemudahannya. Buncis hijau tersedia di mana saja, baik dalam keadaan segar maupun beku. Tidak butuh bahan tambahan aneh atau mahal. Anda bisa menjadikannya sayur tumis sederhana, campuran sup, atau salad segar dengan sedikit perasan jeruk nipis. Apapun cara penyajiannya, efeknya sama. Gula darah lebih stabil, rasa kenyang lebih lama, dan tubuh lebih ringan. Ingatlah, setiap kali Anda menambahkan buncis hijau ke dalam menu harian, Anda sebenarnya sedang memberi tubuh kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Satu piring kecil saja bisa menjadi langkah besar menuju metabolisme yang lebih sehat. Jadi jangan lagi anggap buncis hijau sebagai sayuran pinggiran. Ia adalah salah satu kunci tersembunyi untuk membantu penderita diabetes mengendalikan gula darah secara alami. Di posisi ketiga ada sayuran yang sering disalahpahami. Bahkan banyak orang enggan menyentuhnya karena dianggap hambar atau membosankan. Ya, kita sedang berbicara tentang brokoli. Padahal di balik tampilan sederhana brokoli, tersembunyi salah satu senjata paling ampuh untuk membantu penderita diabetes menstabilkan kadar gula darah secara alami. Brokoli adalah jenis sayuran cruciferous yang kaya akan zat bioaktif. Salah satunya adalah kromium, mineral penting yang jarang diperhatikan, tetapi perannya dalam metabolisme gula sangat besar. Kromium membantu sel-sel tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin, hormon yang bertugas membawa glukosa dari darah masuk ke dalam sel. Kekurangan kromium membuat sel menjadi tuli terhadap sinyal insulin, akibatnya gula menumpuk di dalam darah. Hanya dengan menambahkan brokoli secara rutin ke dalam makanan, Anda sudah membantu tubuh memperbaiki respon insulin secara alami. Selain kromium, brokoli juga penuh dengan serat,
baik serat larut maupun tidak larut. Kombinasi keduanya membuat pencernaan berjalan lebih lambat, pelepasan gula ke aliran darah lebih stabil, dan usus mendapatkan dukungan untuk menjaga keseimbangan bakteri baik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesehatan usus punya hubungan langsung dengan kestabilan gula darah. Jadi, ketika Anda makan brokoli, manfaatnya bukan hanya di gula darah, tetapi juga pada imunitas, energi, bahkan suasana hati. Tidak berhenti di situ, brokoli juga mengandung sulforafan, zat fitokimia yang terbukti mampu menurunkan peradangan, memperbaiki kerja hati, dan melindungi pembuluh darah. Ini penting karena penderita diabetes sering menghadapi risiko komplikasi pada pembuluh darah, jantung, dan penglihatan. Sulforafane bekerja layaknya perisai alami, mengurangi kerusakan akibat radikal bebas, dan membuat tubuh lebih tahan terhadap fluktuasi gula darah. Bagaimana cara terbaik menikmati brokoli? Kuncinya adalah jangan memasaknya terlalu lama. Kukus ringan selama 3-5 menit saja agar teksturnya tetap renyah dan nutrisinya tidak hilang. Anda bisa menumis dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, atau memadukannya dengan perasan jeruk lemon untuk menambah rasa segar. Brokoli juga sangat cocok dipadukan dengan ikan, telur, atau bahkan biji-bijian seperti quinoa, menciptakan kombinasi yang seimbang antara protein, serat, dan lemak sehat. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bahkan menemukan bahwa konsumsi brokoli secara teratur dapat menurunkan kadar gula darah puasa hingga 10% pada penderita diabetes tipe 2. Ini angka yang sangat signifikan, mengingat perubahannya dicapai hanya dengan bahan makanan sehari-hari, bukan obat-obatan dengan efek samping. Dengan semua manfaat ini, jelas bahwa brokoli bukan sekadar sayuran pelengkap di piring Anda. Ia adalah obat alami yang seharusnya hadir setiap hari di meja makan. Jadi, jangan lagi memandang brokoli sebagai makanan yang membosankan. Anggaplah ia sebagai investasi kesehatan jangka panjang yang membantu Anda menjaga kestabilan gula, melindungi pembuluh darah, dan memberi energi yang lebih tahan lama. Di posisi kedua kita menemukan sayuran hijau yang sering diremehkan, padahal sebenarnya ia adalah salah satu tablet alami paling kuat untuk penderita diabetes. Kita sedang berbicara tentang bayam. Daun hijau sederhana ini menyimpan kekayaan nutrisi yang membuatnya layak disebut sebagai makanan penyembuh metabolisme. Bayam sangat kaya akan magnesium, mineral penting yang berperan langsung dalam sensitivitas insulin. Semakin tinggi kadar magnesium di tubuh, semakin baik sel merespon insulin dan semakin cepat glukosa berpindah dari darah ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Fakta yang jarang diketahui, lebih dari 80% penderita diabetes tipe 2 mengalami defisiensi magnesium. Itu artinya, menambahkan bayam ke dalam menu harian bukan sekadar ide bagus, tapi sebuah langkah strategis untuk menstabilkan gula darah. Selain itu, bayam mengandung nitrat alami. Zat ini membantu melebarkan pembuluh darah, memperlancar sirkulasi, dan mengurangi tekanan pada sistem kardiovaskular. Tidak heran jika konsumsi bayam secara rutin dapat menurunkan risiko komplikasi diabetes, seperti masalah jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Nitrat alami dari bayam bekerja lembut dan aman, berbeda dengan suplemen sintetis yang kadang menimbulkan efek samping. Tambahkan pula kandungan antioksidannya, lutein, zeaxanthin, beta-karoten, serta vitamin C. Semua zat ini melindungi sel dari stres oksidatif yang sering menjadi pemicu peradangan kronis pada penderita diabetes. Peradangan adalah salah satu penyebab utama resistensi insulin. Dengan kata lain, mengonsumsi bayam bukan hanya menjaga gula tetap stabil, tetapi juga mengatasi akar masalah yang sering memperburuk kondisi. Kelebihan lain bayam adalah fleksibilitasnya. Sayur ini bisa dimakan mentah dalam salad, ditambahkan ke smoothie pagi, ditumis bersama bawang putih, dijadikan sup, atau bahkan diolah sebagai isian omelet. Rasanya lembut, tidak mendominasi,
dan cocok berpadu dengan hampir semua makanan lain. Satu mangkuk bayam setiap hari dapat membantu tubuh lebih adaptif terhadap asupan makanan, mencegah lonjakan insulin, dan memberi energi yang stabil sepanjang hari. Mari kita lihat dari sisi kalorinya. Dalam 100 gram bayam hanya ada sekitar 20 kalori. Sangat rendah, tetapi kaya nutrisi. Kombinasi ini membuatnya ideal bagi penderita diabetes yang ingin menjaga berat badan tetap stabil tanpa merasa lapar terus-menerus. Bayam juga mengandung folat dan klorofil. Folat mendukung regenerasi sel, sedangkan klorofil membantu detoksifikasi hati, memperbaiki kualitas darah, dan memperkuat daya tahan tubuh. Dengan semua manfaat ini, bisa dikatakan bahwa bayam adalah makanan multifungsi. Ia menurunkan peradangan, melindungi pembuluh darah, memperkuat pankreas, menormalkan metabolisme, sekaligus menjaga rasa kenyang lebih lama. Membiasakan diri menambahkan bayam ke menu sehari-hari adalah investasi kesehatan jangka panjang, terutama bagi penderita diabetes. Bayam tidak mahal, tersedia sepanjang tahun, bisa dibeli segar atau dalam bentuk beku, dan mudah sekali diolah. Itu sebabnya banyak ahli nutrisi menyebutnya sebagai superfood yang sederhana, tapi penuh keajaiban. Jadi, jika Anda ingin gula darah lebih stabil, energi lebih konsisten, dan tubuh terasa lebih ringan, jangan lupakan bayam di dapur Anda. Dan akhirnya, di posisi pertama, kita sampai pada sayuran yang sering diabaikan, padahal sebenarnya menyimpan kekuatan luar biasa untuk penderita diabetes. Inilah kubis ungu atau kol merah. Sayuran berwarna ungu cerah ini bukan hanya hiasan untuk salad, tetapi benar-benar senjata rahasia yang bisa membantu menurunkan gula darah secara alami. Rahasia utama kubis ungu terletak pada kandungan antosianinnya. Zat inilah yang juga memberikan warna biru pada blueberry dan menjadikan buah tersebut terkenal sebagai pelindung alami bagi penderita diabetes. Yang mengejutkan, kubis ungu memiliki jumlah antosianin yang tidak kalah tinggi, bahkan bisa setara. Antosianin bekerja sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat gula berlebih, sekaligus meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Itu artinya, tubuh lebih efektif dalam menggunakan glukosa sebagai energi, bukan menyimpannya di dalam darah. Selain itu, kubis ungu juga membantu hati bekerja lebih optimal. Seperti yang kita tahu, hati adalah organ penting dalam mengatur penyimpanan dan pelepasan gula darah. Ketika hati sehat, kadar glukosa lebih stabil dan tekanan pada pankreas pun berkurang. Kubis ungu, terutama dalam bentuk fermentasi seperti sauerkraut atau asinan kubis, mendukung proses detoksifikasi alami di hati, sekaligus memperbaiki kesehatan usus dengan menambah probiotik alami. Kesehatan usus yang baik berarti kontrol gula darah juga akan lebih mudah tercapai. Kubis ungu juga kaya serat. Serat ini bekerja seperti penghalang alami di usus, memperlambat penyerapan gula setelah makan, sehingga tidak ada lonjakan mendadak yang membuat Anda merasa lemas atau cepat lapar kembali. Ditambah lagi, kubis ungu sangat rendah kalori, tapi memberi rasa kenyang yang bertahan lama. Cocok untuk penderita diabetes yang juga ingin menjaga berat badan tetap stabil. Tidak kalah penting, kubis ungu mudah ditemukan, murah, dan bisa diolah dengan banyak cara. Anda bisa memakannya mentah dalam salad, mencampurnya ke dalam tumisan, menambahkannya ke sup, atau membuat versi fermentasi yang kaya probiotik. Rasanya segar, sedikit manis dengan tekstur renyah, sehingga mudah dinikmati setiap hari. Beberapa penelitian modern bahkan menunjukkan bahwa konsumsi kubis ungu secara rutin dapat membantu menurunkan kadar gula darah puasa, memperbaiki profil lipid, dan mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular. Dengan kata lain, ini bukan sekadar sayuran biasa, melainkan strategi nyata untuk mengontrol diabetes. Bayangkan, sesuatu yang sederhana, terjangkau, dan seringkali terlupakan di rak sayuran supermarket, ternyata bisa menjadi kunci untuk menjaga gula darah. Anda tetap stabil, melindungi jantung, memperkuat usus, dan bahkan memperlambat penuaan sel.
Kubis ungu adalah bukti nyata bahwa makanan sehari-hari bisa menjadi obat alami paling efektif jika kita tahu cara memanfaatkannya. Sekarang mari kita rangkum perjalanan kita bersama 5 sayuran terbaik yang wajib masuk ke dalam pola makan penderita diabetes. Di posisi kelima, kita menemukan kembang kol. Bukan sekadar lauk yang hambar, tapi sumber sulforafen yang terbukti menurunkan gula darah, melindungi hati, dan mengurangi peradangan. Dengan cara sederhana seperti dibuat nasi kembang kol atau dipanggang dengan rempah, Anda sudah memberi tubuh perlindungan alami. Posisi keempat ditempati oleh buncis hijau. Sayuran ini kaya serat larut yang bekerja seperti spons, memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Ditambah vitamin, klorofil, dan polifenolnya, buncis hijau membantu meningkatkan sensitivitas insulin, membuat tubuh lebih stabil sepanjang hari. Di urutan ketiga ada brokoli. Inilah perisai hijau dengan kombinasi kromium, serat, dan sulforafen. Brokoli bukan hanya mengontrol gula, tapi juga melindungi pembuluh darah dan mata, organ yang paling sering terdampak komplikasi diabetes. Bahkan penelitian menunjukkan brokoli dapat menurunkan kadar gula darah puasa hingga 10%. Posisi kedua dihuni oleh bayam. Daun hijau yang tampak sederhana ini adalah bom nutrisi, kaya magnesium, nitrat alami, antioksidan, dan serat. Bayam membantu meningkatkan respons insulin, memperlancar aliran darah, serta melindungi jantung dan ginjal. 1 porsi bayam setiap hari bisa menjadi terapi alami untuk tubuh. Dan akhirnya, di puncak daftar, posisi pertama ditempati oleh kubis ungu. Dengan antosianin yang melimpah, ia bekerja sebagai antioksidan kuat, menurunkan resistensi insulin, memperkuat hati, serta menyehatkan usus. Dalam bentuk segar atau fermentasi, kubis ungu benar-benar menjadi pahlawan dalam menjaga gula darah tetap stabil dan energi Anda seimbang. Kelima sayuran ini bukan obat ajaib, melainkan makanan nyata, sederhana, murah, dan tersedia di sekitar kita. Namun justru kesederhanaannya yang membuat mereka begitu efektif. Mereka tidak hanya memberi rasa kenyang, tapi juga membantu tubuh melawan diabetes dari dalam. Jadi, mulailah menambahkan sayuran ini ke dalam menu harian Anda. 1 langkah kecil di dapur bisa menjadi titik balik besar untuk kesehatan jangka panjang. Ingat, diabetes bukanlah akhir, tapi sinyal bahwa tubuh Anda butuh perhatian lebih. Dan perhatian itu bisa dimulai dari apa yang Anda letakkan di piring. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang juga sedang berjuang melawan diabetes, dan pastikan Anda sudah berlangganan Cue Saluran ini. Karena di video berikutnya, kami akan membongkar 3 sayuran yang diam-diam bisa merusak pankreas dan membuat gula darah melonjak tanpa Anda sadari.